talk show yang kedua. Yang pertama dulu pernah diadakan bersama Mbak Nana Najwa Shihab kisaran tahun 2015-2016 kalau tidak salah, saya belum masuk sini Bu. Dan pada kesempatan kali ini tidak kalah spektakulernya, bertepatan dengan 22 Desember, yakni kita melaksanakan talk show dalam rangka memperingati Hari Ibu, dan telah hadir di tengah-tengah kita sosok-sosok wanita hebat, sosok-sosok ibu yang cerdas. Yang pertama narasumber kita yakni Ibu Fatimah Asri Mutmainah. Beri tepuk tangan yang meriah. 31 Januari 94 saya menikah. 10 Februari 1994 saya mengalami kecelakaan. Itulah mengapa kemudian saya sedikit berbeda. Kecelakaan itu saya kehilangan kedua tangan saya, tetapi sebelumnya kan memang saya sudah aktif ya, Pada kecelakaan itu jam 10 siang, setengah 10 siang, sampai kepada operasi saya jam 3 sore, itu kesadaran saya masih 100%. Waktu itu saya berdialog semacam nego gitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, kalaupun ini adalah ujian saya terima, tetapi saya minta satu, bahwa kehidupan saya tidak boleh berubah dari sebelumnya. Saya tetap ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini salah satu bukti bahwa Allah tidak pernah menyalahi janji. Hari ini saya ada di depan Ananda semua. Ini adalah dalam rangka Khairul Linnas Anfa'uhum Linnas. Ya, oke. Kemudian 1 tahun setelah kecelakaan saya baru bisa recovery gitu ya. Ternyata tidak hanya hidup saya tidak berubah, tapi malah beberapa kali lipat lebih sibuk dari yang pertama, karena kemudian saya harus berdiam di sebuah pondok. Jelas bahwa itu adalah pola pengasuhan seorang ibu, tidak hanya untuk anak biologisnya, tetapi untuk anak-anak yang dititipkan di pondok. Jadi apapun kegiatan saya kemudian di Fataya Muslimat itu adalah kegiatan ibu, gitu kan? Pergerakan kaum ibu, di mana ya pasti malah akan mendukung peran ibu, begitu kan? Ya, cukup. Indonesia mengangkat tema perempuan berdaya Indonesia maju. Kira-kira bagaimana Umi mengartikan hal tersebut? Kita selalu membuat slogan gitu, untuk Fatayat berdaya dan berjaya gitu. Nah, ibu yang berdaya saya kira adalah memang ibu, ataupun misalnya ini ya judulnya ini ya, ibu kreatif gitu, sama ya, berarti ibu kreatif itu adalah ibu yang berdaya. Saya kira adalah ibu yang memang selalu menjadi teman untuk anaknya, gitu. Ibu yang selalu mendampingi dari tumbuh kembang. Halo. Ibu yang selalu mendampingi dari tumbuh kembang pribadi anaknya. Saya kira seperti itu. Jadi di mana kemudian anak akan menaiki tangga kehidupannya, itu ibu selalu ada di sana. Ketika di tangga bawah dia tidak bisa melihat apapun, wawasannya masih sempit, ibu menemaninya naik ke atas. Ayo nak, naik ke atas. Kalau terjatuh ditampangi sama ibu. Kalau misalnya naik, ibunya ikut mendampingi. Di level atas, wawasan anak akan berubah. Nah, tujuan anak itu ibu ikut mendampingi, mengerti betul apa yang dibutuhkan anaknya. Cinta seorang ibu bagi saya adalah memberi yang anak butuhkan, bukan memberi yang seorang ibu inginkan. Bagaimana Bu peran perempuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju ini menurut Umi Aji?
sesuatu, dia akan jadi sesuatu untuk keluarganya, tetapi untuk semuanya, untuk lingkungannya, yang terbesar lagi untuk bangsa, negara, dan agamanya. Jadi ini calon ibu semua ya. Saya heran juga ketika tanya panitia peringatan Hari Ibu, ketua panitianya laki-laki. Oh bagus, laki-lakinya ikut terlibat. Bagus, harus mendengar ini peringatan Hari Ibu biar nanti menjadi laki-laki yang bisa menghargai ibunya. Terutama ya ibunya, khususnya menghadapi ibunya dan umumnya menghadapi perempuan. Jadi menurut saya laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa menghargai perempuan. Menyambung yang kita haji tadi, memang betul. Saya juga surprise masuk ke sini, ternyata nggak hanya perempuan aja, ada laki-lakinya juga. Kalau waktu lihat suratnya ini, saya pikir panitianya aja di balik layar. Ternyata ada juga hadir peserta laki-laki dan perempuan mahasiswa di sini. Senang sekali melihat ini. Jadi sebelum ke tentang perempuan berdaya ya, saya punya pengalaman menyenangkan tentang seperti ini. Ada kedua belah pihak, ada laki-laki dan perempuan. Ya emang ini kan di dunia ini ya laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau peran ya ada laki-laki ada perempuan. Saya pernah misalnya periksa ke dokter. Itu biasanya kalau dokter yang saya mau dokter kandungan, maka identik hanya ibu-ibu begitu ya. Itu saya punya pengalaman misalnya diperiksa oleh dokter itu, monggo ibu, monggo bapak. Karena ini adalah sedang membicarakan sebuah keluarga, dan keluarga itu yang berbicara adalah laki-laki dan perempuan, istri dan suami, maka semuanya harus ikut terlibat mendengarkan itu. Terima kasih. Begitu juga dengan ini. Jadi kita sekarang di sini bicara tentang ibu kreatif, tentang memperingati Hari Ibu. Maka itu juga yang Mangayu Bagio yang concern di bidang ini, yang membicarakan ini, yang mempercakapkan ini tidak hanya perempuan-perempuan saja, tapi juga ada laki-laki dan perempuan. Karena kalau untuk menjadi seseorang yang kuat itu perlu selain motivasi internal dia kuat, maka dia juga butuh dukungan eksternal yang kuat juga. Dia bisa kuat jika selain dari dalam diri dia jiwanya kuat, maka dia juga mencari hubungan-hubungan yang kuat dengan lingkungannya, dimulai dari keluarganya. Dari keluarga awalnya dia punya hubungan yang kuat dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan keluarga yang lebih besar, itu hubungannya, maaf ini hubungannya kuat, hubungannya saling menguatkan gitu. Jadi ketika dia kemudian menjalin hubungan dengan seseorang yang lain untuk membina keluarga, itu dia sudah punya bekal, punya wawasan bahwa oh seperti ini cara kita berinteraksi dengan orang lain adalah dengan cara-cara yang saling menguatkan seperti ini. Maka dia akan menguatkan dengan pasangan hidupnya itu. Nah, di situ kemudian dia akan bisa punya satu contoh, punya satu begini sikap menjadi ibu yang kuat, yang bisa berdaya, bisa menguatkan keluarga dan masyarakatnya. Jadi dimulai dari keluarga dulu, membina keluarga dari yang keluarga inti dulu, kemudian nanti setelah besar dia akan punya pandangan yang baik, dia punya pandangan yang membina menjalin hubungan yang kuat dengan orang yang lain untuk membina keluarga. Itu jalannya seperti ini. Peringatan Hari Ibu ini, panitia mengusung tema yakni Ibu Kreatif Ciptakan Generasi Edukatif. Menurut Umi Aji,
ini bagaimana menjadi seorang yang kreatif menurut Umi? Jadi saya tidak khusus memaknai kreatif itu seperti apa. Ini saya lebih suka ketika saya berinteraksi dengan anak-anak santri itu ataupun siapa, khususnya anak-anak ya, atau anak sekolah. Saya lebih suka bercerita biar nanti Ananda semua yang menyimpulkan. Kemudian untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswa awal ini, mungkin ada pesan dari Umi sebelum ditutup seperti itu. Jadi ini yang terakhir, pesan untuk kami semua sebagai motivasi, sebagai calon penerus generasi bangsa seperti Umi. Oke, sebenarnya tadi apa yang saya sampaikan itu sudah banyak yang bisa diambil, betul kan Nanda ya? Sudah banyak pesan yang terkandung di sana. Tetapi ya sebagai closing statement gitu ya, dalam rangka hari Ibu itu Umi datang kembali untuk tetap menjaga penghargaan apresiasi tinggi kita kepada Ibu, kemudian dan mengimbangi kasih sayang Ibu yang besar kepada kita. Maka kita lakukan, jangan kalah semangat, apalagi dari disabilitas tadi ya, jangan kalah semangat, tetap melihat hidup ini dengan indah gitu kan, tetap bisa melihat, jangan lihat penderitaannya tapi lihat keindahannya, jangan lihat sisi negatifnya tapi lihat sisi baiknya, jangan menghitung apa yang hilang tetapi fokus pada apa yang masih tersisa, agar kita bisa menentukan irama dari tumbuh kembang pribadi kita. Ya, Umi, sebenarnya untuk mahasiswa awal ini juga tidak mau kalah dengan saudara siapa tadi, Muhammad Ma'ruf Ammar. Di Said Ammar juga diwajibkan oleh Falani, tapi masih bagus. Itu saja. 10% diskon. Untuk selanjutnya mungkin juga kita dengarkan pesan dari Mama Nadia juga untuk para mahasiswa. Sebelumnya saya tertarik sekali dengan penjelasan dari Haji tadi tentang disabilitasnya, karena tadi menyambung dengan pertanyaannya tentang Pak Harun. Sekolah Pak Harun juga niatkan sejak awal itu menjadi sekolah inklusif, dan ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu di desa-desa itu ternyata juga tidak sedikit, tapi selama ini tidak muncul karena mungkin pengetahuannya orang tuanya, ataupun juga mungkin malah jatuhnya ke palu dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memang juga concern di pendidikan inklusi, pendidikan yang menerima semua siswa dan semua guru dengan semua potensinya gitu. Nah, kaitannya dengan ini untuk penutupnya mungkin sedikit saja, mungkin dari semua yang kita percakapan ini, ya kita semua setuju bahwa kita tidak ada yang sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Karena memang yang kita nggak bisa sempurna dan tidak mungkin kita akan sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya.